Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya, kita mau masuk dalam renungan. Kita mau belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Tuhan, kubilah hati kawanku. Tuhan, kubilah hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Markus, Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bersabar walaupun dihina. Sidang jemaat Tuhan,
yang terkasih, terkadang dari sisi manusia, kesabaran manusia ada batasnya. Terkadang dalam situasi, dalam masalah, dalam problema, tingkat kesabaran kita ada batasnya. Sidang jemaat Tuhan, orang mengatakan begini terhadap kita, orang mengatakan begitu terhadap kita, orang menghina kita, mengatakan yang tidak-tidak dengan terhadap kita, mengenai kita. Terkadang kesabaran kita pun ada batasnya. Tapi lain dengan Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan. Markus menguraikan perlakuan brutal yang diterima oleh Yesus. Yesus yang berbuat baik, namun difitnah dan dituduh sebagai pengikut setan. Ia menyembuhkan banyak orang, akan tetapi dilukai hatinya dan diperlakukan tidak manusiawi. Ia bekerja keras melakukan kebaikan, tetapi dianggap jiwanya terganggu dan gila. Ia banyak menanggung penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, sampai akhirnya dibunuh. Tetap dia mendapat perlakuan itu. Dia melakukan yang terbaik. Dia melakukan kebaikan. Dia menyampaikan kabar kesukaan. Tetapi dia tetap ditolak. Dan tetap mendapat perlakuan yang tidak enak. Namun Tuhan Yesus sabar. Dia mengatakan perumpamaan kepada mereka yang menolak mereka, yang menghina mereka, bahwa Yesus dikatakan mengusir setan dengan Beelzebul. Yesus tidak menghina atau balik menghina, tidak. Tapi dia mengajar mereka dengan baik, memberikan pengertian dengan baik. Terkadang kita juga begitu, sidang jemaat Tuhan. Kita sudah melakukan ini, melakukan itu yang terbaik, tetapi perlakuan yang kita terima tidak sepadan dengan apa yang kita lakukan, kebaikan itu. Malah sebaliknya yang kita dapat adalah caci maki dan hinaan. Inilah yang membuat terkadang diri kita merasa tidak berguna, merasa diri kita ini, apakah yang saya lakukan ini tidak berarti untuk orang lain. Kita berpikir begitu. Padahal apa yang kita lakukan itu adalah sangat-sangat berarti untuk orang lain. Seperti Yesus. Sidang jemaat Tuhan, Alkitab banyak mencatat bahwa penolakan, fitnah, bahkan penderitaan adalah harga dari suatu proses untuk menjadi murid. Dalam segala zaman, sidang jemaat Tuhan, orang-orang percaya mengalami hal serupa. Kita kadang ditolak, sering dituduh ini itu sebagai pengajar-pengajar sesat atau kafir yang lagi ngetren sekarang. Kita bermacam-macam dituduh oleh orang. Kadang-kadang disingkirkan dan ditolak untuk menempati suatu posisi yang strategis karena kita sudah difitnah dalam pekerjaan itu. Jadi kita tidak mendapat posisi itu. Menghadapi semua itu, hendaklah kita memandang Yesus sebagai teladan kita. Kita mau seperti Yesus, walaupun dia dihina, dia tetap memberikan pengertian, pelajaran, dan pengajaran kepada mereka. Kita minta pimpinan Roh Kudus agar menerangi hati dan pikiran kita, agar kita tetap diterangi oleh Tuhan, agar perkataan kita yang keluar dari mulut kita tetap memberkati orang lain, walaupun hati kita terkadang tersakiti, sidang jemaat Tuhan, walaupun kita dihina. Makanya tema kita hari ini adalah bersabar walaupun dihina, seperti Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan. Tapi terkadang kita, sampai kapan kesabaran itu? Tuhan katakan tidak ada batasnya. Sabar dalam penderitaan, bertahan dalam kesesakan. Itu yang Tuhan katakan. Dan kita akan menerima upah yang besar di surga. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kalau saat ini kita dianggap tidak waras, ditolak, dan dibenci orang-orang yang dahulu
mengasihi kita, tak perlu kecewa. Yesus pernah dianggap tidak waras oleh orang-orang yang di sekitarnya. Yesus dikatakan kerasukan, Beelzebul. Yesus dibenci. Sabar, jangan Tuhan. Tidak usah kita malah membenci mereka, tidak. Mari sedang jemaat Tuhan, kita tidak perlu membenci orang-orang yang menolak kita karena mereka tidak suka kita mengikuti Yesus atau melakukan kebaikan. Tetapi kasihi mereka, doakan mereka, dan tolong saat mereka mengalami kesulitan dalam hidup. Tidak apa sedang jemaat Tuhan kita dianggap tidak waras karena mengikut Yesus. Karena Yesus pernah merasakannya dalam kehidupan, dalam pelayanannya. Yang penting kita tetap pegang teguh Injil kebenaran itu. Kita tetap teguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus dalam pelayanannya banyak sekali tantangannya. Kita pun di dunia ini, dalam keseharian kita, dalam pelayanan kita, kita pasti banyak menghadapi tantangan. Jangan berkecil hati, tetap bersabar, walaupun kita dihina, walaupun kita dikucilkan. Saya dan percaya dalam kesabaran kita itu akan berbuah manis, dan Tuhan Yesus pasti memberikan solusi dan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman hari ini mengajarkan kami mengenai kesabaran, walaupun hidup kami dan diri kami dihina, dikucilkan, dianiaya. Tapi kami, Tuhan tidak mau kecewa. Karena kami punya Tuhan Allah yang luar biasa, yang memberikan kami suatu teladan dan pengajaran yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.